Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang masalah teknik pengumpulan sampel atau teknik pengumpulan datanya ya, mana yang hendak dipakai untuk responden maupun jadikan informan. Jadi, yang namanya informan atau responden itu hakikatnya ada kamu harus bisa menentukan dulu populasinya dulu dengan sampelnya. Lah, populasi itu apa, sampel itu apa, mungkin kamu harus bisa membedakan. Di buku-buku sudah ada. Kalau populasi itu jumlah yang hendak ingin dicapai. Misalkan saja di kecamatan A saya ingin mencari beberapa orang yang minat sekali membaca buku novel, ya kan? Tapi kan nggak semuanya di area atau di daerah A itu kan. Tapi kamu harus bisa mencari rumah-rumah mana yang hendak ingin kamu temui. Nah, itu namanya sampel. Jadi istilahnya diperkecil kembali jumlah yang ingin diwawancarai atau jumlah yang ingin diberikan angket. Nah, itu ya, yang namanya sampel itu ada dua jenis, sampel probability dan non probability. Apa itu probability? Probability itu sampel acak. Nah, sampel acak dan sampel tidak acak. Tapi yang namanya sampel acak dan tidak acak itu ada beberapa jenis yang nantinya kamu harus pilih. Tapi kamu harus tahu sendiri apa itu artinya sampel-sampel tersebut. Yang pertama, acak sederhana, sampel acak sederhana. Nah, sampel acak ini gampang sekali ya. Mungkin kamu bisa menentukan siapa yang hendak ingin kamu teliti, siapa yang hendak kamu ingin wawancara. Itu hanya acak saja. Kalau misalkan kamu sudah sudah menentukan daerah mana yang ingin yang diteliti, dijadikan informan, ya siapa yang kamu kenal, kemudian ini cocok untuk diwawancarai, yaitu itu namanya sampel acak sederhana. Kemudian ada sampel berstrata. Nah, sampel berstrata ini bisa dibilang stratified sampling gitu ya. Nah, sampel berstrata ini kamu pilih di peserta informal atau responden yang modelnya itu berstrata. Misalkan saja kelas SD 1 orang, SMP 1 orang, kemudian SMA 1 orang. Nah, itu namanya berstrata, bertingkat. Kemudian sampel kelompok. Kalau di bukumu mungkin di bahasa Inggris ya, nanti silakan di ini kembali ya kan. Nah, itu nanti silakan kamu cocokkan. Kalau sampel berkelompok itu misalkan saja, oh ini yang suka novel, bacaan novel. Oh, yang ini suka bacaan kartun. Nah, itu namanya berkelompok. Yang keempat itu sampel wilayah atau area. Nah, wilayah ini kamu ngambil daerah A. Nah, daerah A itu bisa kamu ambil semuanya atau RT mana. Nah, itu namanya wilayah. Yang kelima itu sampel proporsi. Nah, sampel proporsi itu istilahnya sampel yang enak untuk dipakai. Jadi ada kayak sistematiknya. Kalau misalnya nomor absen, kamu bisa ambil nomor absen yang genap atau mungkin yang ganda. Nah, itu misalkan saja. Nah, ini yang sampel probability. Yang non probability itu ada 3 kalau saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, sampel bertujuan. Bertujuan ini kamu ngambil sampel yang tidak acak, jadi harus benar-benar responden atau informal yang kamu tuju. Misalkan kamu ingin meneliti tentang orang yang suka baca novel, ya kamu harus mencari benar-benar orang yang suka baca novel. Nah, itu tujuan. Jadi ini tidak acak kan, jadi kan harus benar-benar, enggak sekedar main-main gitu loh maksudnya. Yang kedua itu sampel kuota, berdasarkan jumlah.
Nah, dari sini kamu harus bisa mencari berapa jumlah misalkan anggota geng X. Nah, dia yang bisa meresahkan masyarakat kota, istilahnya kota Surabaya. Lah itu kamu harus cari jumlahnya itu berapa. Atau mungkin siapa saja, ngapain saja mereka. Lah itu benar-benar kamu cari jumlahnya itu yang yang berapa saja dan siapa saja. Nah, yang ketiga ada sampel beruntun atau mungkin terkenalnya namanya snowball sampling. Snowball itu kan istilahnya salju, bola salju. Lah kalau misalkan bola salju dari atas bukit ya kan, kemudian turun ke bawah, itu kan lama-kelamaan akan saljunya itu kan lama-lama akan semakin besar. Ya sama seperti orang kalau misalkan ditanya mau kemana mbak, misalkan dari sekolah ditanya ke sapam kemudian dialihkan ke kepala sekolah. Lah kepala sekolah kemudian kamu dialihkan kepada misalkan waka ke guru ke murid barusan. Nah ini kan dari data X ke Y, P, Q, M, ini kan lama-lama datanya akan semakin banyak. Itu namanya snowball sampling atau sampel beruntun. Tuh. Ya, silakan kalau ingin dicermati di berbagai buku atau di berbagai sumber-sumber yang lain. Ini hanya sekedar sekedar istilahnya ringkasan saja. Kalau mungkin ada yang kurang tidak cocok atau kurang paham bisa diskusikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.